Gawat anak saya matre, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife setelah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andra. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yaitu Ibu Sheila, di mana akhir-akhir ini ia mulai khawatir karena anaknya yang berusia 10 tahun mulai menunjukkan sifat matre ini Bu. Minta hal-hal yang mahal, berlebihan, cenderung borju, dan sepertinya ini karena ada pengaruh dari teman-teman di sekolahnya. Nah, kalau tidak dituruti susah sekali dikasih tahu. Bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana cara untuk memberitahunya ya? Iya, memang pasti sekarang ini banyak yang masih usia anak-anak pun sudah tahu merek, sudah tahu brand gitu ya, karena memang kan iklan juga sudah mudah dilihat oleh anak-anak. Tentu aja kita harus ajarkan pada anak-anak kita apa bedanya antara apa yang diinginkan dan apa yang diperlukan. Jadi yang harus diutamakan adalah yang dibutuhkan dulu atau diperlukan. Kemudian harus mengajari mereka juga melihat sesuatu dari fungsinya. Jadi bukan karena trennya, tetapi fungsinya. Kalau fungsinya bisa dioptimalkan, kenapa harus ganti misalnya gitu. Kemudian ajari juga, kadang-kadang kita ajak juga anak kita untuk melihat, nih loh harga merek ini tuh gini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka mungkin taunya mereknya doang, tapi begitu tahu harganya mereka juga nggak ngerti kan. Nah, kita ajari bahwa merek itu harganya sekian, bandingkan sama misalnya uang lesnya dia deh gitu, atau uang sekolahnya dia. Sehingga si anak itu bisa membayangkan, oh ya kalau saya pengen sepatu ini berarti itu sama dengan berapa kali uang lesnya dia. Biar dia juga bisa mengerti bahwa nggak terlalu penting banget untuk spend begitu banyak uang. Tapi ada batasan tidak Bu? Paling tidak kita sebaiknya barangkali bolehlah sekali-sekali mengalah menuruti keinginan anak. Bagaimana menurut Ibu? Bisa saja, tetapi kalau bisa jangan membelikan sesuatu yang mulai dilatih untuk bermerek. Jadi misalnya contohnya kan kita mau ngasih reward kalau anak misalnya berprestasi. Sebetulnya kan anak dikasih pujian atau pengakuan yang bagaimanapun pasti dia senang gitu ya. Tapi jangan mulai diberikan reward itu dalam bentuk barang yang bermerek, karena nanti akan terus berlanjut dengan koleksi lainnya gitu. Bisa saja reward itu dalam bentuk misalnya piknik bersama ayah bundanya atau pergi kemana gitu ya, daripada hanya memberikan barang gitu. Kemudian bisa juga kita mulai mempercayakan dia untuk menerima dan mengelola uang saku. Kenapa uang saku? Karena kalau uang jajan, biasanya kan orang tua ngasih uang jajan ya. Oh, uang saku beda dengan uang jajan ya Bu ya? Karena kalau uang jajan, kayaknya kan uang jajan jadi harus dihabiskan untuk jajan gitu. Tapi kalau uang saku, dia bisa mengelola uang tersebut sehingga apapun nanti yang dia perlukan, dia bisa gunakan uangnya itu. Dia bukan hanya untuk jajan semuanya gitu. Jadi mulai kita percayakan dia mengelola uang sakunya. Tapi sebetulnya sejak usia berapa sih seorang anak sudah mulai harus pelan-pelan diajarkan begitu Bu? Iya. Biasanya kan kalau kelas 1, 2, 3 masih ibunya masih ada terus gitu ya. Tapi mungkin mulai kelas 4, 5 dan sebagainya dia mulai berkumpul dengan teman-temannya. Mulai mau mencoba mandiri. Nah pada saat itu bagus juga kita mulai berikan dia yang namanya uang saku tadi. Kemudian bagaimana kita mengontrolnya. Kita bisa minta dia, katakanlah kita kasih uangnya mingguan. Jadi setiap akhir minggu kita mau tahu nih misalnya uang dia selama 1 minggu itu uang sakunya dipakai apa aja. Lebih baik kalau dia mau mencatatkan. Jadi itu sama dengan mendidik dia secara dini untuk bisa mengelola uang dan mempertanggungjawabkannya gitu. Ada bagusnya juga sih kalau misalnya dari uang saku itu kita katakan apa saja yang boleh dia lakukan dengan uang sakunya itu. Contohnya misalnya gini, boleh nggak Ma kalau uang saku ini saya ambil buat sedekah? Nah kan yang namanya investasi itu bisa untuk kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Sedekah itu kita ajari juga bahwa sedekah itu adalah investasi dia untuk di akhirat nanti gitu. Jadi selain dia menabung untuk kebutuhan dia sekarang atau nanti, juga dia bisa menabung untuk akhiratnya nanti gitu. Jadi sama dengan mengajari anak kita bagaimana bisa menolong sesamanya gitu. Baiklah Bu Yeti, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh